Perkembangan sosial emosional anak adalah proses tumbuh kembang anak untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan ini terjadi sejak awal kehidupan dan sangat penting untuk membantu anak mengekspresikan diri mereka. Berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, emosi, mental, dan lingkungan belajar. Perkembangan sosial emosional anak dapat dipantau melalui gejala perilaku yang ditampilkan. Perkembangan sosial emosional anak dapat dioptimalkan dengan mengajarkan empati, menjadi contoh yang baik, mengapresiasi perilaku baik, mengajak anak bermain di luar rumah, dan mengajak anak untuk berbagi. Perkembangan sosial emosional anak yang kuat dapat membantu anak mengatasi tantangan di sekolah dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Konteks sosial adalah lingkungan di mana anak tumbuh. Konteks sosial anak-anak dapat diartikan sebagai lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Lingkungan keluarga, anak belajar berinteraksi dengan orang tua di lingkungan keluarga. Perkembangan sosial emosional anak di usia dini sangat penting karena mempengaruhi kepercayaan diri, empati, dan kemampuan berteman. Sekolah, konteks sosial di sekolah berbeda dengan masa kanak-kanak, di mana ruang kelas berfungsi sebagai pembatas dan lingkungan yang terlindungi. Teman sebaya, perkembangan sosial emosional dapat diwujudkan melalui interaksi dengan teman sebaya, seperti berbagai menaati aturan, bermain, dan menunjukkan sikap sopan santun. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penamaan anak. Contohnya yang pertama yaitu suku atau marga dari kedua orang tua. Maksudnya apa? Dalam banyak budaya, nama anak sering mencerminkan suku atau marga keluarga. Ini bisa menunjukkan identitas etnis, sejarah atau tradisi keluarga tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada profesi orang tua. Nah, terkadang nama anak dipilih berdasarkan profesi orang tua itu. Misalnya, jika salah satu orang tua seorang seniman, nama yang berkaitan dengan seni lah yang bisa dipilih untuk mencerminkan nilai atau aspirasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada pemberian nama dari orang yang dihormati. Nah, apa sih artinya? Nama yang diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang dianggap berjasa atau berpengaruh dalam kehidupan orang tua tersebut, seperti nenek moyang, guru, atau tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada lingkungan, seperti tokoh idola gitu. Nah, nama anak juga dapat terinspirasi dari tokoh idola atau selebriti yang disukai orang tua. Ini mencerminkan ketertarikan orang tua pada sosok tertentu dan harapan mereka agar anak yang ikuti jejak positif dari tokoh tersebut. Nah, keempat faktor ini juga menunjukkan bagaimana penamaan anak bukan hanya soal estetika saja, tetapi juga mencerminkan nilai, tradisi, dan harapan orang tua itu sendiri. Sampailah kita pada kesimpulan dari materi perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Perkembangan sosio-emosional anak meliputi aspek sosial dan emosional dalam lingkungan. Sosial adalah bagaimana anak berkembang dalam hubungan dengan orang di sekitarnya. Sementara emosional mencakup ekspresi perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Kemampuan anak untuk merespon lingkungan dalam interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa menjadi bagian dari perkembangan sosio-emosional itu sendiri. Nah, ada teori sosio-emosional yang terkenal, yaitu teori Erikson-Ostrom, membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap yang dipengaruhi oleh ego, faktor sosial, dan sejarah yang terus berlangsung hingga masa dewasa dan tua. Lingkungan sosial yang positif dan perkembangan sosio-emosional yang baik sangat penting untuk perkembangan anak secara normal.